Yo semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang pergerakan harga kripto saat ini ya teman-teman. Ada salah satu analis top, dia tetap memprediksi untuk Bitcoin bakal mengalami pemulihan selama beberapa bulan ke depan nih teman-teman. Dan kalau dari analis itu bilang April kemungkinan secara histori itu akan menjadi bumper apakah market crypto itu mengalami bearish ataupun bullish market ya teman-teman. Jadi level kuncinya itu sebenarnya ada di 45.000 ya teman-teman. Seperti kemarin kita lihat juga di video sebelumnya, kalau Bitcoin itu bisa melewati resisten 45 ke atas, maka sebenarnya itu udah aman untuk Bitcoin untuk melaju bullish lagi teman-teman. Tapi memang saat ini masih sulit ya teman-teman. Bitcoin itu belum bisa keluar dari zonanya dia tuh, dari 45 sampai 37 ribu tuh teman-teman. Breakout di area sana teman-teman, belum bisa break. Dan memang untuk saat ini juga Bitcoin itu kan semakin terekspos ya teman-teman, khususnya pada saat kasus Ukraina sama Rusia ini, di mana Rusia itu memanfaatkan kripto. Pada saat dia terkena sanksi keuangan, akhirnya Amerika itu mempercepat regulasi mengenai CBDC-nya itu teman-teman, sehingga banyaknya negara-negara lain mulai melirik kripto khususnya di CBDC teman-teman. Isu itu menjadikan Bitcoin momennya menjadi dekat dengan ini tadi, adopsi ini teman-teman. Jadi itu alasan kenapa si analis itu bilang kalau Bitcoin ini bakal mengalami peningkatan dari bulan April dan seterusnya teman-teman, karena dipicu dari ini teman-teman, adanya Rusia dan Ukraina invasi dan adopsi ini tadi. Apalagi itu tadi ada katalis positif dari perdamaian Rusia Ukraina, itu menjadi pemicu sehingga si Bitcoin ini bisa naik lagi untuk kedepannya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman cari-cari berita nih teman-teman, itu banyak sekali berita-berita yang mengatakan kalau sebenarnya untuk supply dari Bitcoin itu sendiri udah berada di urutan terendah teman-teman selama 3 tahun terakhir teman-teman. Jadi data ini itu diperoleh dari perusahaan analitik teman-teman. Kalau memang kita perhatikan, kalau memang supply itu turun, berarti kan dia berkurang terus ya teman-teman. Padahal kalau dilihat dari segi harga itu dia turun juga sama, tapi secara supply itu malah mengalami penurunan. Berarti kan orang-orang itu secara nggak langsung kita lihat dia terus memberikan melakukan pemberian maksudnya teman-teman. Jadi terakhir itu memang penurunan di level ini ada di bulan Desember, di bulan 2018, di tahun 2018. Memang 13,58% itu lebih sedikitnya Bitcoin itu pada wallet di exchange itu memang sudah mengalami penurunan, dan ini dibandingkan sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman. Di mana 2 bulan yang lalu itu sebesar 1,6% itu juga turun lebih sedikit dari keseluruhan pasokannya. Dan ini ada datanya yang disajikan sama Sentimen ya teman-teman. Jadi dari tahun 2021, tepatnya di bulan November, itu kan memang si Bitcoin ini sempat mencapai ATH ya teman-teman. Dan itu turun terus ya teman-teman. Harga juga turun, dan ternyata untuk supply itu sama ya teman-teman. Itu juga turun. Kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, kemungkinan ini supply-nya makin dikit teman-teman. Kemungkinan begitu, bukannya bertambah tapi malah semakin sedikit. Kalau untuk Ethereum sendiri, dia itu memang justru diprediksi bullish ya teman-teman untuk saat ini. Jadi nanti kita bakal lihat sama-sama kenapa dia itu diprediksi bullish. Kalau data dari perusahaannya sendiri, ini ada beberapa Ethereum yang baru aktif ya teman-teman, yang tiba-tiba live hidup. Sebelumnya ini berada di 1000 teratas ya teman-teman. Jadi sebelumnya mereka itu sebelumnya nggak aktif, tapi tiba-tiba hidup, dan Ethereum juga sempat mengalami lonjakan dari 2.900 untuk pertama kali sejak di tanggal 2 Maret itu teman-teman. Dan kemarin juga itu hari pertama terjadi di Ethereum sendiri, lebih dari 7.000 Ethereum atau 100.000 dolar lebih teman-teman transaksi di jaringan Ethereum teman-teman. Jadi sejak keluarnya berita atau kabar-kabar Ukraina sama Rusia itu, Ethereum sempat melonjak juga kayak gitu teman-teman. Ini mengenai EIP 1559 ini ya teman-teman. Jadi itu kan kurang lebih Ethereum ini memberlakukan sistem burning teman-teman. Itu juga diberlakukan sama untuk Matic, karena sebenarnya si Ethereum dengan Matic kan masih
ada hubungannya gitu teman-teman. Dimana kalau Matic sendiri juga bakal terburn secara otomatis gitu ya, setiap tahunnya berapa persen kayak gitu. Ethereum ini kenapa dia diprediksi bullish teman-teman? Karena semenjaknya adanya EIP 1559 ini tadi itu kan untuk setiap transaksinya si Ethereum itu bakalan dilakukan burn kalau ataupun dibakar gitu teman-teman. Semenjak di bulan Agustus 2021 itu memang sudah sekitar 2 juta Ethereum udah di burn teman-teman dari peredaran. Jadi dia bakal menggabungkan proof of work sama proof of stake. Di sini digadang-gadang si Ethereum ini bakal menjadi aset deflasi. Kalau udah kayak gini biasanya udah langsung deflasi teman-teman. Udah pasti bakalan deflasi kayak gitu teman-teman. Di sini sebenarnya kita tidak ada tanggal pasti kapan untuk si Ethereum ini bakal mengumumkan tanggalan pastinya dari penggabungannya proof of work sama proof of stake-nya tadi teman-teman. Tapi yang jelas di sini laporan dari Ultrasound Money, Ethereum ini sudah membakar lebih dari 6 Ethereum per menitnya teman-teman. Sebagian itu memang besar dikonsumsi di OpenSea ya teman-teman, karena kan tahu sendiri OpenSea itu platform NFT yang paling besar ya, dan orang-orang itu tahu jual beli Ethereum itu sekarang di Ethereum tuh di OpenSea. Dan juga di Uniswap juga sama ya teman-teman, itu memberikan proses burn yang besar juga untuk Ethereum. Nah jadi itu dia beberapa platform yang membantu menyumbang untuk proses burningnya Ethereum. Tapi kalau dari berita ini sendiri sih teman-teman, untuk penggabungan tadi antara proof of work sama proof of stake ini tadi itu bakalan terjadi di bulan Juni 2022 teman-teman. Nah kalian sadari nggak sih di sini itu udah beberapa berita positif yang kabarnya terjadi di bulan Juni. Di bulan Juni 2022. Jadi semakin memperkuat apakah di Juni 2022 ini kripto ini bakalan bullish lagi ke depannya. Karena dari kemarin aku baca seperti di Cardano, Dogecoin itu rata-rata event besarnya ada di bulan Juni teman-teman. Jadi untuk saat ini memang terlihat kalau Bitcoin ini sama teman-temannya kembali di dump lagi ya teman-teman. Kemarin setelah itu menginjak tertingginya itu di sekitar 41.820, dan memang itu kepantul lagi turun ke 40.600. Kalau misalnya kita perhatikan nih teman-teman, sebenarnya tidak ada hal-hal negatif sekali ya teman-teman kalau memang diperhatikan dari beritanya. Cuman kalau secara teknikalnya atau analisis grafiknya ini kita lihat si Bitcoin ini untuk kemungkinannya itu lebih banyak turun ya teman-temannya dari bulan November kemarin. Jadi di sini teman-teman kalau kita perhatikan waktu di tanggal 16 Maret ini itu memang ada shadow yang panjang teman-teman, dan ini memang shadownya lebih merah, hijau yang tinggi tetapi kepantul ke merah. Tetapi ini kemungkinan besar target si Bitcoin itu udah menutupi, dan ini sudah menutup si shadow dari di tanggal 16 ini, karena ini kan tercipta shadow yang cukup panjang teman-teman, dan ini udah terbentuk ya, udah menutup si shadow ini. Nah, kalau semisal di sini Bitcoin itu dia sampai breakdown ya teman-teman dari area 40.200 di sini, maka Bitcoin itu bakalan balik lagi ke 37 ke 39 teman-teman. 39 ke 37 teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin itu mantul lagi di sini, dia menuju ke 42 lagi, retest lagi di area itu, kemudian dia bisa breakout, maka Bitcoin akan menguji level 44 sampai 45 teman-teman, dan itu cukup sulit ya teman-teman untuk Bitcoin untuk tembus saat ini, dan perlu waktu juga. Dari situ mungkin penentuan. Jadi ada dua ya teman-teman, pasar itu kalau nggak naik ya turun. Cuman di sini kelihatan sekali dia breakdown 42.200, maka terjadi lagi. Dan kalau sudah bisa bertahan di level 4800 ini dan dia bisa naik lagi, maka kemungkinan dia bakalan pump lagi teman-teman dan menguji level 44 sampai 45. Nah, jadi ini memang benar-benar level yang sangat susah untuk ditembus. Kita lihat lagi nanti ke depannya apakah dia bakalan ngelanjutkan tren naiknya, apakah ini bakalan didam lagi sampai ke 37, dan kalau sudah ke 37 ini dia bakalan
mencoba level ini lagi, itu akan menjadi berbahaya teman-teman untuk kita. Oke, sekian dulu info dari saya pada hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Jika videonya bagus silahkan di like, jika tidak silahkan juga di unlike ya teman-teman. Terima kasih.